Nomor 1, aktivitas mendorong dan menarik benda yang diam, menekuk serta memutar lengan termasuk pada pola gerak dasar. A. Kombinasi, B. Lokomotor, C. Manipulatif, D. Non-lokomotor. Jawaban D. Non-lokomotor. Karena non-lokomotor itu tidak berpindah tempat. Sementara dalam soal itu menekuk, memutar lengan, itu tidak berpindah tempat. Kombinasi adalah gabungan dari beberapa gerakan. Lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, contohnya jalan, lari, dan lompat. Manipulatif adalah gerak yang menggunakan objek seperti menendang bola, memukul bola, dan menangkap bola. Non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat, seperti meliuk, membungkuk, dan mengayun lengan. 2. Pada pembelajaran PJOK tingkat SMP, seorang guru perlu melakukan modifikasi untuk menyesuaikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa. Berikut yang bukan merupakan unsur modifikasi pada permainan sepak bola. A. Jumlah pemain 7 orang tiap regu. B. Ukuran gawang diperkecil. C. Waktu permainan menjadi 1 kali 15 menit. D. Ukuran lapangan dipersempit. Jawaban C. Waktu permainan menjadi 1 kali 15 menit. Pembahasan cara bermain sepak bola yang dimodifikasi. Jumlah pemain 12 untuk 2 tim, masing-masing 6 pemain untuk 1 tim. 2. Pada garis lapangan dipasang gawang atau tiang bendera kecil. 3. Lapangan yang dapat digunakan adalah lapangan basket atau bola voli yang memiliki garis tengah. 3. Pada saat pembelajaran PJOK dengan aktivitas lari cepat dengan waktu relatif singkat, tetapi siswa merasa keesokan harinya kakinya terasa pegal dan nyeri yang berlebihan. Kondisi tersebut secara fisiologi dikarenakan A. Kegiatan terlalu dipaksakan sehingga otot terkejut. B. Kekurangan suplai O2 ke otak. C. Kondisi sisa pembakaran yang tidak terbuang dalam bentuk asam laktat. D. Sisa pembakaran yang gagal dibawa darah ke otak. Jawaban C. Kondisi sisa pembakaran yang tidak terbuang dalam bentuk asam laktat. Pembahasan kaki yang terasa nyeri dan pegal pasca beraktivitas berat seperti berolahraga disebabkan oleh terjadinya penumpukan asam laktat di otot. Asam laktat adalah zat yang dihasilkan oleh otot saat otot bekerja keras melakukan pembakaran energi untuk bergerak. 4. Salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip efisiensi. Manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perkembangan kurikulum dengan prinsip relevansi? A. Kurikulum dikembangkan berdasarkan mengoptimalkan waktu dan biaya. B. Kurikulum ditelaah berdasarkan tujuan, bahan, strategi, tuntunan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan perkembangan masyarakat. C. Kurikulum dikembangkan hanya untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas. D. Kurikulum harus menyesuaikan dengan kondisi dan waktu yang selalu berkembang. Jawaban B. Kurikulum ditelaah berdasarkan tujuan, bahan, strategi, tuntutan ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Pembahasan prinsip relevan secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antaranya komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntunan dan potensi peserta didik, serta tuntunan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Sementara prinsip fleksibilitas dalam perkembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam perkembangan
Kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai. Prinsip efektivitas yakni mengusahakan agar kegiatan pengembang kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. 5. Seorang peserta didik mengalami kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran keterampilan syuting bola basket. Lantas teman-temannya selalu mengolok-olok, sehingga terjadi pertengkaran. Tindakan apa yang tepat dilakukan seorang guru PJOK terkait masalah tersebut? Kecuali A. Melakukan perlakuan khusus kepada semua peserta didik. B. Melakukan perlakuan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Memberikan teguran dan menyampaikan laporan kepada guru PP bagi siswa yang selalu mengejek. D. Memberikan teguran bagi siswa yang mengejek. Jawaban A. Melakukan perlakuan khusus kepada semua peserta didik. 6. Dalam pembelajaran PJOK, di sekolah hendaknya lebih menekankan pada kemampuan gerak dasar anak. Adapun kemampuan gerak dasar yang dimaksud adalah A. Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. B. Jalan, lari, lompat, dan lempar. C. Lempar tangkap, jalan, lari, lompat, loncat. D. Kognitif, asosiatif, dan otomatis. Jawaban B. Jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar. 7. Kegiatan refleksi pembelajaran yang dilakukan guru dirasa sangat penting untuk mengetahui beberapa informasi. Kecuali A. Minat peserta didik mengikuti pembelajaran. B. Keberhasilan metode yang dipergunakan. C. Keinginan peserta didik. D. Tujuan pembelajaran. Jawaban D. Tujuan pembelajaran. 8. Guru PJOK harus memahami gerakan lari jarak menengah, sedikit berbeda dengan gerak lari jarak pendek. Perbedaan itu terutama pada A. Saat kaki berjalan di udara. B. Cara kaki menapak. C. Cara kaki memasuki finish. D. Cara kaki di posisi start. Jawaban D. Cara kaki di posisi start. Teknik start lari jarak pendek dimulai dengan posisi berjongkok dengan kedua tangan diletakkan di atas garis start dan lutut depan bertumpu di garis start, sedangkan lutut belakang harus berada di tanah di sebelah pergelangan kaki depan. Start berdiri atau standing start biasanya digunakan pada pertandingan lari jarak menengah. 9. Pada sesi akhir pembelajaran, guru PJOK meminta peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil dari proses pembelajaran di hadapan guru dan siswa lainnya. Pada pendekatan saintifik, aktivitas pelajaran tersebut merupakan tahap A. Menilai, B. Menggali informasi, C. Mengkomunikasikan, D. Mengevaluasi. Jawaban C. Mengkomunikasikan. Pembahasan kegiatan pembelajaran pada tahap mengkomunikasikan dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi atau pendapat secara individu maupun kelompok. 10. Pengetahuan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dikuasai setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau subaspek mata pelajaran tertentu. Pernyataan tersebut terdapat pada A. Tujuan pembelajaran, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi, D. Indikator pencapaian kompetensi. Jawaban C. Standar kompetensi. Pembahasan standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Demikian teman-teman untuk part 5, sampai jumpa lagi di part 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.